Baik, mari kita menelusuri perjalanan intelektual Harun Nasution, seorang tokoh besar dalam dunia pemikiran Islam Indonesia modern. Ia bukan hanya seorang akademisi, tapi juga seorang reformis pemikiran yang mencoba menyatukan rasionalitas dan iman dalam satu nafas intelektual. Saya akan menyusunnya dalam beberapa bagian agar alurnya runut, ringan, dan tetap mendalam. Awal kehidupan dan latar belakang. Lahir pada 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara, dari keluarga Muslim yang relatif taat. Sejak muda, ia sudah akrab dengan pendidikan agama. Namun, seperti banyak tokoh reformis lain, justru perjalanan ke luar negerilah yang mempertemukannya dengan tantangan besar dalam pemikiran Islam, dan memaksa dia merefleksikan kembali apa itu agama, akal, dan perubahan. Bagian 2. Studi di dunia Barat dan Timur. Setelah pendidikan dasar di Indonesia dan beberapa waktu belajar ke Mesir, Harun kemudian melanjutkan studi di Universitas McGill, Montreal. Disinilah dia bersentuhan dengan tradisi pemikiran Barat, khususnya pendekatan akademik kritis terhadap sejarah dan pemikiran Islam. Tokoh yang menginspirasi. Muhammad Abduh, pemikir pembaru Mesir yang mencoba menyelaraskan Islam dengan modernitas dan rasionalitas. Cendekiawan Pakistan yang banyak menginspirasi pendekatan historis kontekstual terhadap Al-Quran dan tradisi Islam. Para orientalis kritis yang memperkenalkan metode ilmiah dalam memahami sejarah teologi Islam. Bisa dikatakan, pertemuan Harun dengan keragaman pendekatan terhadap agama membuatnya sadar bahwa Islam bisa hanya diwariskan, tetapi harus dipikirkan dan direnungkan kembali. Bagian 3. Gagasan inti dan karya-karya penting. 1. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Ini adalah karya paling berpengaruh. Buku ini memperkenalkan sejarah perkembangan pemikiran kalam teologi Islam kepada pembaca Indonesia secara sistematis. Dalam buku ini, ia menyajikan peta perbedaan pemikiran antara aliran-aliran teologi seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi rasionalisme, terutama dalam pemikiran Mu'tazilah. Pesan pentingnya. Harun ingin mengingatkan bahwa akal telah lama menjadi bagian dari warisan Islam dan harus dihidupkan kembali. 2. Teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan. Dalam buku ini, ia tidak hanya menjelaskan sejarah teologi Islam, tetapi juga mendorong umat Islam untuk berani berpikir kritis terhadap keyakinannya sendiri, demi memperkuat dasar iman yang kokoh. Ia mengkritik sikap jumud, kebekuan dalam berpikir agama, dan mendorong pendekatan yang dinamis dan rasional, sebagaimana pernah diusung oleh Mu'tazilah. Iman yang lahir dari perenungan lebih tahan uji dibandingkan iman yang hanya diwarisi. Gagasan rasionalisasi Islam. Harun bukan hendak mereduksi Islam menjadi rasio, tetapi ia ingin menekankan bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal sehat. Ia sering mengutip bagaimana para ilmuwan Muslim klasik mengembangkan logika, sains, dan teologi secara paralel. Islam harus menjadi agama yang menghidupkan akal, bukan mematikannya. Bagian filsafat pemikirannya secara ringkas. Harun Nasution bisa dipahami dalam 3 gagasan utama. Rasionalisme dalam Islam. Menurutnya, iman dan akal bukanlah 2 kutub yang bertentangan, melainkan 2 sisi dari satu pencarian kebenaran. Ia mendorong pendekatan rasional agar umat Islam mampu bersaing dalam dunia modern. 2. Kontekstualisasi warisan Islam. Ia tidak menolak tradisi, tetapi mendorong agar tradisi ditafsirkan ulang sesuai konteks zaman. Ia percaya bahwa banyak ajaran Islam bersifat dinamis, bukan statis. 3. Pendidikan sebagai instrumen perubahan. Selama menjabat sebagai Rektor AIN Jakarta, sekarang UIN Syarif Hidayatullah, ia mereformasi kurikulum agar lebih terbuka pada sains, filsafat, dan pendekatan lintas disiplin. Bagian Fight, warisan dan kritik Harun Nasution, membuka jalan bagi pemikir-pemikir Islam progresif di Indonesia. Ia menjadi semacam bapak reformasi pemikiran Islam modern di kampus IAIN UIN. Namun tidak sedikit pula yang mengkritiknya. Kaum konservatif menilai pendekatannya terlalu barat atau terlalu mendewakan akal. Sebagian kalangan merasa ia kurang menggali aspek spiritual atau tasawuf dalam Islam. Tetapi justru dalam perdebatan itulah warisan Harun menjadi hidup, karena ia membuktikan bahwa Islam tidak takut berpikir. Penutup. Warisan intelektual yang membuka pikiran Harun Nasution meninggal pada 18 September 1998.
Namun, ide-idenya hidup dalam ribuan mahasiswa, dosen, dan pembaca buku-bukunya. Ia tidak mewariskan banyak fatwa, tapi mewariskan metode berpikir, agar kita menjadi muslim yang cerdas, terbuka, dan berani mencari kebenaran. Islam tidak menentang ilmu, bahkan menuntut pengikutnya untuk berpikir dan terus mencari kebenaran melalui akal dan hati. Harun Nasution. Jika kamu ingin, kita bisa lanjut ke penjelasan mendalam tentang pandangan Harun terhadap aliran Mu'tazilah. Perbandingan Harun Nasution dengan Nur Cholish Majid atau MK. Amin Abdullah, analisis relevansi gagasannya dalam pendidikan Islam saat ini. Tinggal pilih saja.